Hello, welcome to this channel by Baby Voice 99. Oke wanita tenangku, kali ini aku akan membahas hal yang gak kalah menarik ya. Karena aku dapat banyak banget DM, Kak gimana sih caranya biar aku ini gak tantrum ya, bagaimana sih caranya aku biar lebih tenang. Oke, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk mengontrol diri kita sendiri ya. Kenapa sih kita harus mengontrol diri kita sendiri? Kenapa sih kita nggak harus mengontrol orang lain? Karena memang yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kadang ada hal-hal di luar kontrol kita yang itu melibatkan orang lain, sedangkan orang lain adalah entitas tersendiri, bukan diri kita, dan kita tidak bisa mengontrol orang lain tersebut. Sehingga kalau kamu menyadari bahwa oke, ada hal yang berada di kontrol aku, di ranah aku, yaitu diriku sendiri, ada hal yang tidak berada di ranah kontrol aku atau orang lain, maka hidup kamu akan menjadi lebih tenang. Langsung aja kita masuk ke studi kasus yang pertama. Studi kasus yang pertama adalah suami yang selingkuh atau pasangan yang selingkuh. Itu masuk ke kontrol siapa sih Kak sebenarnya? Ya, suami yang berselingkuh atau pasangan yang berselingkuh itu sebenarnya bukan kontrol diri kita ya, karena suami atau pasangan tadi adalah entitas lain atau manusia lain yang mempunyai keinginan yang bebas. Kita harus sadar itu dulu. Nah Kak, tapi kan kita ini sudah menikah, jadi aku berhak dong mendapat kesetiaan dari suami. Ya sebenarnya kalau secara norma hal tersebut benar sekali adanya, akan tetapi yang penting diri kita tidak melakukan hal tersebut. Nah, masalah orang lain melakukan itu atau tidak, itu benar-benar pure bukan kontrol kita dan berada di luar ranah diri kita. Lalu kemudian Kak, apa yang harus kita lakukan ketika kita ini menemukan ternyata pasangan kita ini berselingkuh? Apakah kita harus diam saja? Apakah kita harus marah-marah? Apakah kita harus kejat-kejat? Jawabannya adalah tidak semuanya. Kita sebagai wanita tenang, pintar, dan bisa mengontrol diri kita, kita tentunya punya apa? Punya rencana. Ya, apa itu rencananya? Nih, aku sering banget bilang ya di Instagram, di TikTok, bahwa laki-laki yang berselingkuh itu pilihannya cuma dua sayang ya, dirayu atau ditinggalkan. Dirayu bila mana bisnis masih menguntungkan, ditinggalkan bila mana bisnis sudah rugi. Daripada kamu dapat sakit hati, bisnis rugi ya, alias kamu gak dapat apa-apa. Sangat menyedihkan. Jadi yang harus kamu lakukan adalah membuat rencana. Rencana apa itu? Yang pertama, tenang dulu, kumpulkan bukti. Tenang, 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 main cantik ya, kumpulkan bukti. Dan ini hanya bisa kamu lakukan kalau kamu ingin mendenda pasangan kamu. Tapi kalau dia bokeh akut ya, dia tidak ada yang bisa didenda, itu buat apa? Rugi-rugiin diri sendiri ya kan? Ya, kumpulkan bukti. Yang kedua, tetap pura-pura baik. Pura-pura baik. Kontrol diri ya, kontrol diri kita, jangan sampai diri kita tuh barbar. Oke, pura-pura baik. Kalau ketemu suami gitu ya, padahal di belakang kita udah tahu kelakuannya seperti apa. Tetap tenang, tetap tenang, slow down, oke? Yang ketiga, ketika bukti sudah cukup terkumpul, maka kamu bisa melakukan apa? Deng deng, bukan menyerang, bukan. Menghukum dan mendenda. Iya, menghukum itu bisa kamu menarik semua energi kamu yang kamu berikan ke dia, dan mendenda dengan denda yang tidak main-main, yang bagi dia itu sangat berat, sehingga next time dia kalau mau melakukan itu lagi, dia mikir mampu nggak ya.
Ini hal yang dilarang dilakukan untuk kamu yang sudah diselingkuhi. Catat ya, kamu dilarang. Yang pertama, dilarang tantrum. No. Aku salah apa, Mas? Aku salah apa? Tidak. Kamu tidak salah. Yang salah adalah dia yang tidak bersyukur, dan dia yang matanya jelalatan. Jadi, kalau ketahuan pasangan kamu selingkuh, jangan, aku salah apa, Mas? Tidak. Yang kedua, dilarang melabrak pelakor. Kenapa? Karena kamu sama dia aja levelnya sudah berbeda. Jadi, buat apa kamu melabrak dia? Kalau kamu melabrak dia, yang ada suami kamu tadi akan makin membela dia, pelakor, karena pelakor itu akan playing victim. Oh, aku disakiti, Mas. Aku dijambak-jambak sama Mbak Ita. Ya, jadi jangan lakukan itu. Ya, ingat, jangan tantrum, jangan melabrak pelakor. Itu haram hukumnya. Yang kamu harus lakukan adalah hukum dan denda. Ya. Oke, kita masuk ke studi kasus yang kedua. Acap kali kita itu memiliki ekspektasi terhadap orang lain, ya. Apa aja ekspektasi itu? Ya, contohnya aja, kita berharap seseorang yang sudah kita tolong kemudian nolong kita balik, ya. Seharusnya kalau kita niat nolong orang, ya udah, nggak usah mengharapkan imbalan, ya, karena akan sakit hati sendiri ketika saat kita perlu pertolongan orang tersebut, tapi orang tersebut tidak menolong kita, karena kita sudah menaruh ekspektasi lebih terhadap orang tersebut. Akhirnya kita tantrum sendiri, nggak ditolongin sama dia, padahal waktu susah aku yang nolongin dia. Ya, contohnya aja, saat ada temen kita nih ya, mau minta tolong sama kita, utang gitu ya. Terus kita ini dengan baik hatinya, kita yang dulunya ini people pleaser, mau aja ngasih pinjaman nih ya. Kak, aku pinjam duit. Iya, nih bukain dompet langsung. Ini dikasih. Dengan harapan saat nanti kalian susah, kalian dibantu sama orang-orang yang tadi. Padahal tidak perlu, ya. Tidak perlu kita berekspektasi seperti itu. Kalau kita berbuat kebaikan, lemparkan ke alam semesta, lemparkan ke Tuhan. Oke, aku sudah berbuat kebaikan, aku ikhlas. Jangan memiliki ekspektasi tertentu terhadap orang-orang yang pernah kita tolong, dan juga orang-orang lainnya, ya. Contoh lain nih, dalam mengontrol orang lain, kadang nih kita ngelihat sosial media, ya kan, sosial media itu isinya kan macam-macam ya. Terus yang masuk FYP kita, ya, salah satu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita ilhami gitu. Nah, kalau wanita tantrum, dia akan ngamuk-ngamuk tuh, war di kolom komentar, ini nggak benar nih ya, kamu tuh seharusnya jadi wanita yang terus nanti kalau dibales sama netizen yang lain emosi. Padahal orang-orang lain, netizen atau konten kreator lain yang konten yang gak sesuai sama apa yang kita percaya, itu mereka juga orang lain yang mempunyai free will. Oke, jadi ngapain kamu buang-buang waktu buat perang di kolom komentar? Oke, itu tadi adalah contoh-contoh hal-hal di luar kontrol kita, ya, yang gak perlu kita pusingin. Oke, yang harus kita urusin adalah diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mengontrol, bagaimana cara kita itu punya kecerdasan emosional yang tinggi. Oke, nah, semoga video ini ya, video tentang tidak mengontrol orang lain melainkan diri sendiri ini bisa membuat kamu wanita tenangku lebih tenang dalam menjalani hidup, ya. Lebih sadar bahwa ada hal yang di luar kontrol kita yang tidak bisa kita kontrol, sehingga kita hidup dengan lebih legowo, lebih surrender, lebih pasrah. Oke, terima kasih ya karena udah nonton video ini. Jangan lupa, kamu kalau pengen beli karya aku, ebook, course, dan lainnya, tinggal klik link yang ada di bio sosmed aku, Instagram babyvoice99, dan juga TikTok babyvoice9, dan YouTube babyvoice9. See you when I see you.